Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10B ingin mempresentasikan tugas akhir atau final project mata kuliah sistem kendali. Kami mengambil judul yaitu perancangan pengendali kecepatan motor DC lingkar terbuka atau tertutup menggunakan kendali PID atau proporsional integral derivatif. Nah, di sini kelompok kami ada Rias, Raffi Karim, ada yang kedua ada Virgi Aditya, yang ketiga ada Lodo Salsabila, dan yang keempat juga ada saya, Arman Bika. Nah, latar belakangnya di sini yaitu di era globalisasi sekarang ini semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia. Ilmu pengetahuan dan teknologi ini dimanfaatkan dan dikembangkan oleh manusia untuk dapat membantu pekerjaan mereka, sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan dengan efisien, dengan lebih mudah dan efisien. Oleh karena itu, setiap manusia, terutama mahasiswa, dituntut agar mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Sebenarnya, instansi pendidikan di Indonesia dan negara lainnya telah menerapkan perkembangan iptek tersebut. Tapi salah satunya seperti adanya pembelajaran mengenai kendali posisi dan kecepatan motor DC menggunakan kendali PID. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Kami sudah menyusun sebagai permasalahan yang hendak dibahas dalam makalah ini. Ada pula sebagian permasalahan yang hendak dibahas dalam karya tulis ini, antara lain rumusan masalah yang pertama ada apa yang dimaksud dari sistem kendali kecepatan pada motor DC. Yang kedua ada apa yang dimaksud dengan kendali PID. Dan yang ketiga ada bagaimana analisis plotting root locus, Bode, dan Nyquist. Yang keempat juga ada apa metode yang paling mendekati parameter yang diinginkan. Nah, di sini kami juga mempunyai plan, yaitu untuk memperoleh modelan matematis hasil identifikasi sistem dari sebuah sistem. Terdapat dua cara, yaitu dengan pendekatan analisis dan eksperimen. Pemodelan sistem dari pengendalian kecepatan dan posisi motor DC dapat diperoleh melalui eksperimen dengan cara mengamati data, memasukkan dan data dikeluarkan dari motor DC. Hubungan antara masukan dan keluaran akan dievaluasi dengan sistem identifikasi itu yang terdapat pada MATLAB. Untuk analisis kestabilan sistem, digunakan root locus, diagram Bode, dan diagram Nyquist untuk menentukan kendali yang efektif. Dapat digunakan parameter ini, nilai race time, slating time, overshoot, dan error steady state. Dengan menentukan dan mengoptimalkan parameter tersebut, sistem kendali dapat bekerja dengan lebih efektif dan menghasilkan performa yang optimal. Nah, selanjutnya di sini ada model matematika, yaitu pemodelan merupakan salah satu proses mengetahui model matematika dari suatu sistem yang akan dikendalikan atau kendalian. Adapun pemodelan sistem dari perancangan sistem kendali posisi dan kecepatan motor DC lingkar terbuka atau tertutup menggunakan kendali PID. Dan dari rangkaian pada subbab sebelumnya diberikan parameter dari sistem sebagai berikut. Ada parameter, nilai, dan satuan. Momen inersia dari motor atau J, nilainya 0,025. Satuannya kilogram meter kuadrat. M2. Konstanta gesekan pada motor atau B, nilainya 0,2 dengan satuan NMS. Konstanta gaya gerak listrik atau KE dengan nilai 0,05 dengan satuan P per rad per S. Konstanta torsi motor atau KT 0,05 dengan satuan Nm per AMP. Hambatan listrik atau R dengan nilai 20, satuannya ohm. Induksi listrik atau L dengan nilai 0,6, satuannya itu H. Nah, di sini juga ada transfer function. Dengan menerapkan informasi
Laplace persamaan sebelumnya dapat dinyatakan dari dalam variabel Laplace S dalam kurung JS tambah B theta S sama dengan KL per S. RS tambah R sama dengan dikali I dikali S. V dalam kurung S min KS theta dalam kurung S. Maka informasi interpolasi dari persamaan di atas adalah I dalam kurung S, V per S, min KS theta per dalam kurung S, R tambah LS. Lalu disubstitusikan pakai IS pada persamaan sebelumnya. Nah, di sini hasilnya ada juga transfer function dengan input tegangan I per S dan output kecepatan sudut theta dalam kurung S adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan MATLAB untuk mencari transfer function yang telah disimulasikan nilai dengan sintaks sebagai berikut. Dan ini adalah hasilnya. Di sini ada karakteristik sistem. Untuk memeriksa kestabilan sistem dapat menggunakan kriteria Routh-Hurwitz. Karena Routh-Hurwitz merupakan suatu metode yang digunakan untuk menunjukkan kestabilan sistem dengan memperhatikan koefisien dari persamaan karakteristik tanpa menghitung akar-akar secara langsung. Di sini ada stabilitasnya dan ada juga kepekaannya. Respon transit. Respon transit adalah respon sistem yang berlangsung dari keadaan awal sampai keadaan terakhir dengan menganalisis tanggapan peralihan atau respon transfer. Sistem dapat diketahui beberapa hal. Di antaranya adalah mengenai waktu yang diharapkan untuk mencapai keadaan mantap dan nilai kesalahan atau error yang mengikuti sinyal masukan atau input. Bentuk dari transfer function order kedua adalah sebagai berikut. Selanjutnya akan dibacakan rekan saya. Baik, selanjutnya ada Roth locus. Roth locus merupakan dalam analisis sistem kontrol untuk menggambarkan perubahan posisi akar atau Roth. Karakteristik suatu persamaan karakteristik suatu persamaan karakteristik sistem ketika parameter sistem varian. Dalam Roth locus, posisi akar karakteristik ditampilkan dalam diagram pada bidang kompleks dengan sumbu nyata dan imajiner. Diagram ini memberikan informasi tentang bagaimana variasi parameter sistem mempengaruhi stabilitas dan respon sistem. Roth locus sangat berguna dalam merancang dan menganalisis sistem kontrol yang stabil dan responsif. Selanjutnya yaitu menggunakan MATLAB dengan sintak dengan num 0,05 dan d-nya itu 0,015 dan 0,62. Kemudian dengan perintah SCS dan RLocus dan didapatkan gambar grafik sebagai berikut. Kemudian analisisnya, kestabilan Roth locus dinyatakan ketika tidak ada kedudukan akar-akar pada sisi kanan sumbu imajiner. Hasil yang didapatkan Roth locus di atas tidak ada akar-akar di kanan sumbu imajiner. Letak Roth locusnya berada di sebelah kiri atau sumbu negatif, garis khayal. Maka sistem dapat dinyatakan stabil. Kemudian ada diagram Bode. Diagram Bode plot adalah metode grafis yang digunakan dalam analisis sistem kontrol untuk memvisualisasikan respon frekuensi sistem terhadap sinyal masukan. Bode plot. Sintaknya sebagai berikut, sama yaitu dengan num 0,05, den-nya 0,015, 0,62 dan 4,003. Seperti pada transfer function yang sebelumnya. Dan dimasukkan perintah SCS kemudian Bode. Bode ini menggambarkan amplitude dan fase respon sistem terhadap frekuensi masukan dalam bentuk plot logaritmik. Pada Bode plot, sumbu X adalah sumbu logaritmik yang mewakili frekuensi dalam skala desibel atau dB. Sedangkan sumbu Y adalah skala logaritmik yang mewakili amplitude respons sistem dalam dB dan fase dalam derajat. Dengan sintak menggunakan perintah Bode pada MATLAB.
Selanjutnya, berikut adalah gambar dari grafik bode, di mana didapatkan nilai pas margin 135, nilai marginnya 0,409, dan frekuensi 5,74. Berdasarkan teori bode sistem dikatakan stabil jika magnitud atau gen lebih kecil dari 0 dB dan sudut fase lebih besar dari 180 deg. Pada diagram di atas menghasilkan nilai fase margin 135, di mana hasil tersebut lebih kecil dari 180 dB, maka dapat dikatakan sistem tersebut stabil. Selanjutnya ada diagram Nyquist. Diagram Nyquist adalah sebuah teknik dan plot yang digunakan dalam analisis sistem kontrol untuk mempelajari stabilitas sistem berbasis respon frekuensi. Berikut adalah sintaknya, di mana dengan sama, yaitu masukkan dulu numden-nya, kemudian SCS, dan dimasukkan perintah Nyquist dan polnya. Dan ini hasil grafiknya. Pada Nyquist diagram dapat dikatakan stabil apabila tidak ada pengelilingan di titik 1 plus J0 dan tidak ada pol di sebelah kanan J. Dapat dilihat pada hasil diagram di atas tidak ada pengelilingan di titik min 1 plus J0 dan dari hasil pol seluruh pol terletak di sebelah kiri J. Lihat min 33 dan min 8. Negatif berarti terletak di sebelah kiri J pada bidang S, maka sistem ini dikatakan stabil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rias. Baik, terima kasih. Pada perancangan kendali PID. Yang pertama adalah PID Ziegler-Nichols. Menggunakan script MATLAB di mana menggunakan fungsi num yang sama dan D2 yang sama. Namun di sini kita menambahkan satuan L, K, dan T untuk mencari KP, KI, dan KD. Lalu menggunakan sintaks PID dalam kurung KP, KI, KD. Lalu pada open size-nya dimasukkan series PID controller, SIS. Lalu kita akan melakukan step pada close sehingga untuk nilai pada KP, KI, KD-nya muncul pada komen MATLAB-nya, yaitu KP-nya 0,03, KI-nya 0,03, dan juga KD-nya 0,0075 dengan menggunakan sintaks pada script MATLAB. Lanjut. Nah, pada gambar di samping ini adalah tampilan dari figur step yang sebelum dimasukkan PID dan yang bawah itu sudah dimasukkan PID. Yang di atas adalah step respon sebelum dimasukkan PID Ziegler-Nichols, di mana nilai rise time-nya 0,288, settling time-nya 0,523, dan peak time-nya 0,9 dengan amplitude 1,25, di mana overshoot 0% yang mengartikan bahwa sistem stabil. Lalu sistem step respon yang setelah dimasukkan PID Ziegler-Nichols, di mana nilai rise time-nya 60,5, setting time 107, peak time-nya 300, dengan amplitude 1 dan overshoot 0%. Lanjut. Pada tampilan ini kita menggunakan percobaan pada simulasi dengan settingan time stop-nya 10 second, menggunakan fungsi P. Dapat kita lihat hasil pada skop dengan nilainya yang terdapat pada gambar. Yang ini kita menggunakan rangkaian PI hingga nilai-nilainya juga ikut berubah. Dan ini adalah tampilan simulink menggunakan PID. PID menggunakan root locus. Pada ini PID pada script MATLAB-nya kita menggunakan PID dan juga menambahkan sintaks root locus setelah dan sebelum memasukkan PID pada root locus. Pada tampilan yang kiri adalah hasil dari tampilan root locus yang sebelum dimasukkan PID.
Polnya didapatkan ada 2 pol, yaitu 33,3254 dan juga minus 8,0079 dengan 0, 0. Lalu yang di kanan adalah tampilan root locus setelah dimasukkan PID. Zeronya ada 2 dan min 2, lalu polnya ada 3, min 36,1908, min 7,062 dan juga 0,0363. PID menggunakan root locus memperlihatkan tempat kedudukan akar pengendali PID yang mempunyai pol S min 36,1908, min 7,6062 dan juga min 0,0363 untuk mendapatkan objek kurang dari 10%. Pol harus berada di antara 2 garis titik-titik. Dari plot terlihat pol berada pada lingkaran yang merupakan pol pada posisi yang dapat diterima. Dan gambar ini adalah step respon pada root locus. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya PID menggunakan mode. Jadi sebelum dimasukkan PID itu memiliki hasil nilai peak gain-nya 1,93 dan pasang marginnya 135. Dan setelah dimasukkan PID-nya, peak gain-nya itu min 1,16 dan pasang marginnya min 100. Nice. Untuk steps response PID menggunakan bodenya memiliki nilai rest time 60,5 second, setting time-nya 107 second, dan peak amplitude-nya itu 1 dengan overshoot-nya 0%. Next. Selanjutnya, lead lag menggunakan root locus script MATLAB. Dengan hasil tersebut, polonya itu yang sebelum menggunakan lead lag, polonya min 33,3, dan yang di dalam lingkaran itu polonya min 8,01. Untuk step responnya, next. Kelihatan anjir. Bode tanpa kompensator dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, desain motor DC menggunakan kompensator lead lag ini dapat dilihat desain motor DC-nya dan rangkaian lead lag-nya. Next. Ini untuk hasil desain motor DC menggunakan kompensator lead dan lag motor DC-nya. Next. Kesimpulan, sekaligus analisis karakteristik sistem apakah sudah selesai dengan spesifikasi yang diinginkan, yaitu dapat diambil kesimpulan dari perbandingan metode di atas. Metode pengendalian yang mendekati parameter yang diinginkan adalah metode PID lead lag Bode. Pada metode lead lag Bode, dengan spesifikasi respon transient yang tidak jauh berbeda, yaitu rise time sebesar 0,289 second dan settling time 0,529 second. Pada metode PID lead Bode dengan spesifikasi respon transient yang tidak jauh berbeda, namun responnya sedikit lebih lambat, yaitu nilai rise time sebesar 0,289 second dan settling time 0,525 second. Kemudian juga tidak terdapat
overshoot, seperti yang diinginkan sistem yang stabil, walaupun nilai steady state-nya masih tidak terpenuhi atau bahkan tidak mendekati. Untuk hasil metode pengendalian yang tidak sesuai spesifikasi, kemungkinan disebabkan ada beberapa kesalahan dalam percobaan maupun implementasi metode pengendalian yang dapat mempengaruhi hasil. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.